Good morning everyone. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Welcome to English class in grade 4 with Miss Lisma. Selamat datang di kelas bahasa Inggris bersama Miss Lisma. Ya, sekarang kalian sudah naik ke kelas 4. Semoga di kelas 4 semakin lebih semangat lagi belajarnya ya. Walaupun belajarnya masih dari rumah. Kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu supaya kita semua dapat bertemu kembali bersama guru-guru dan teman-teman yang lainnya. Amin. Okay. Today we are going to learn about chapter 1. Yes. Okay, chapter 1 is about I'm singing jolly-jolly. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris di chapter 1, yaitu dengan topik I'm singing jolly-jolly atau aku bernyanyi lagu jolly-jolly. Sebelum Miss Lisma menjelaskan apa saja yang akan kita bahas di chapter 1 ini, Miss Lisma will tell you what is the goal of this chapter. Apa tujuan dari pembelajaran di chapter 1 ini? Okay. The goal is, the first one is tell their friends what are they doing. Yang pertama, setelah mempelajari pembelajaran di chapter 1, yang pertama itu siswa akan dapat menceritakan kepada teman-temannya apa yang sedang mereka lakukan. Next, the second one is write simple sentence about what they are doing. Siswa dapat menulis sebuah kalimat sederhana tentang apa yang sedang mereka lakukan. And the third one is sing jolly-jolly song. Dan yang terakhir dari pembelajaran ini adalah anak-anak atau siswa dapat menyanyikan lagu jolly-jolly. Okay, next we are going to listening. Selanjutnya kita akan masuk ke topik listening. Listening itu adalah mendengarkan. Oke, anak-anak. Here Miss Lisma will read the text and all of you will follow me. Miss Lisma akan membacakan kalimatnya dan anak-anak mengikutinya di rumah. Oke, dengarkan baik-baik. Please listen carefully. My friends and I are watching a concert. Artinya, temanku dan aku sedang menonton konser. Next, she is practicing a new song. Anak perempuan itu sedang berlatih menyanyikan lagu baru. Next, the dancers are dancing happily. Penari sedang menari dengan senang. Next, the students are playing a musical drama. Anak-anak sedang bermain drama musikal. Next, I am joining a song competition. Saya sedang mengikuti lomba bernyanyi. Next, we are clapping our hand. Kami sedang bertepuk tangan. Next, Mina is playing piano.
Mina sedang bermain piano. And the last one is, my brother is listening to songs. Abang saya sedang mendengarkan lagu. Oke, thank you for follow me. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti Miss Lisma untuk membacakan setiap kalimat. Oke, kita next. Yes, sebelum kita menyanyikan lagu Jali-Jali, Miss Lisma akan menceritakan asal-usul cerita Jali-Jali tersebut. Oke, everybody listen. Semuanya mendengarkan supaya nanti paham dari mana sih asal-usul cerita Jali-Jali ini. Seperti itu ya. Miss Lisma akan menceritakan sedikit cerita dari Jali-Jali. Jali-Jali atau si Jali-Jali adalah lagu daerah Betawi dari Jakarta. Lagu ini berasal dari kata buah jali. Lagu Jali-Jali yang merupakan salah satu kasan musik dan lagu yang berasal dari Betawi ini asal-usulnya diyakini lahir dikembangkan oleh kaum Cina Peranakan Jakarta melalui musik tradisional. Mereka gambang kromong yang kemudian menjadi musik khas Betawi. Melalui permainan biolanya, lagu ini dipopulerkan oleh M. Sagi yang merupakan pimpinan orkes keroncong M. Sagi pada tahun 1942. Karena kental dengan budaya Betawi, lagu Jali-Jali kemudian menjadi lagu rakyat Betawi. Pada tahun yang sama, di bagian pembuka lagu ini dinyanyikan secara bersautan antara wanita dan pria. Seperti kebanyakan lagu yang berasal dari Betawi, lirik Jali-Jali merupakan jalinan pantun yang dipadukan nada dan musik riang yang berfungsi untuk penghibur hati yang sedang berduka atau sedih. Jadi pada setiap bait, baris pertama dan kedua hanyalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan pesan yang ingin disampaikan. Ya, jadi inilah sedikit cerita dari Jali-Jali, bahwa lagu Jali-Jali ini berasal dari daerah Betawi, Jakarta. Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Jali-Jali. Ada yang sudah tahu nggak lagu Jali-Jali? Siapa yang sudah pernah dengar lagu Jali-Jali? Ya, nah kalau belum pernah dengar, yuk kita sama-sama mendengarkan lagu Jali-Jali berikut. Miss Lisma akan putar lagunya. Anak-anak boleh ikutin di rumah ya. Asalkan tua
Jadi itulah lagu Jali-Jali. Nanti anak-anak boleh lanjutkan nyanyinya di rumah. Nanti Miss Lisma akan kirim link lagu Jali-Jalinya ya. Oke, next kita akan lanjut lagi pembelajaran kita. Oke, next is about useful expression. Selanjutnya kita akan belajar tentang ekspresi yang berguna. Oke, please pay attention. Perhatikan tabel di layar kalian. There are asking someone's activity and respond. Dalam tabel tersebut ada tentang asking someone's activity, atau artinya dalam bahasa Indonesia adalah menanyakan aktivitas seseorang. Nah, kalau kita menanyakan seseorang, tentu harus ada balasannya atau harus ada responnya. Misal, Miss Lisma menanyakan Joni, kamu sedang ngapain? Pasti Joni akan merespon pertanyaan dari Miss Lisma. Misalnya dia lagi belajar, lagi bermain, lagi tidur, atau lagi apa. Oke? Miss Lisma will give some example about asking someone's activity. Miss Lisma akan memberikan beberapa contoh menanyakan aktivitas seseorang dan responnya dan tanggapannya. Oke, perhatikan, what are you doing? Jika ada pertanyaan yang menyatakan what are you doing, yang artinya apa yang sedang kamu lakukan. Oke, so the response is I am drawing ondel-ondel. Saya sedang menggambar ondel-ondel. Misalnya dia lagi menggambar ondel-ondel. Nah, jadi responnya dia, saya sedang menggambar ondel-ondel. Atau misalnya dia lagi bermain sepak bola. Misalnya ada pertanyaan what are you doing? Nah, kebetulan dia lagi bermain sepak bola. So, the response is I am playing football. Paham ya anak-anak? Oke, next. What is your sister doing? Apa yang sedang dilakukan? Apa yang sedang kakakmu lakukan? Apa yang sedang kakakmu lakukan? The response is she is playing piano. Nah, what is your sister doing? Di sini ada sister. Nah, sister itu adalah kakak perempuan. Nah, karena dia kakak perempuan, so the answer is menggunakan she. She itu adalah perempuan. She is playing piano. Oke, dia kakak perempuannya sedang bermain piano. Next, what is your brother doing? Apa yang sedang abang laki-lakimu lakukan? He is practicing Jali-Jali song. Dia sedang latihan bernyanyi lagu Jali-Jali. Oke, he is practicing. Dia responnya menggunakan he karena asking someone activity-nya tadi brother. Next, the last one is what is Benyamin and Rohaye doing? Apa yang sedang Benyamin dan Rohaye lakukan? They are dancing Jali-Jali. Mereka sedang menari Jali-Jali. Nah, kenapa dia mereka? Karena di sini ada dua orang, yaitu Benyamin and Rohaye. Okay. And this one is called present continuous. Nah, yang ini semua, yang respon ini, I am drawing ondel-ondel, she is playing piano, he is practicing Jali-Jali song, and they are dancing Jali-Jali. Kalimat tanggapan ini atau respon ini merupakan contoh kalimat dari present continuous. Paham? Oke, jadi ini adalah contoh dari kalimat present continuous. Apa sih itu present continuous? Oke, present continuous tense adalah sebuah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan sebuah kegiatan yang sedang berlangsung sekarang. Nah, tenses yang digunakan untuk menyatakan sebuah kegiatan
yang sedang berlangsung sekarang. Contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Saya lagi memasak. I am cooking. Memasak apa? Misalnya nasi goreng. I am cooking fried rice. Saya sedang memasak nasi goreng. Atau contoh lainnya, what is your mom doing? Apa yang sedang dilakukan ibumu? Misalnya ibunya lagi membersihkan tempat tidur. My mother cleaning the bed. Seperti itu. Oke, next. Please pay attention with this table. Perhatikan tabel di bawah ini di layar kalian. Maksud Miss Risma. Oke. Di sana ada tabel pertama itu adalah subject, yang kedua to be, yang ketiga verb 1 ing, dan object. Oke, kita bahas satu persatu ya. Subject. Subject itu dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti orang atau benda. Nah, dalam bahasa Inggris juga ada yang disebut dengan subject. Yang kedua adalah to be. To be itu penghubung. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada kata penghubungnya atau kata penghubung. Nah, tabel yang ketiga, verb 1 ing, kata kerja pertama. Verb itu adalah kata kerja. Kata kerja pertama ditambah ing atau ing. Nah, yang terakhir adalah objeknya. Objek itu yaitu menjelaskan dari apa yang dilakukan si subjek tadi. Paham ya? Oke, Miss Risma will explain you. Subjek. Subjek itu terdiri dari I, she, he, it, you, they. Ingat ya, dalam bahasa Inggris itu ada beberapa subjek. Yang pertama tadi I, kedua he, ketiga she, keempat you, kelima they, keenam we, ketujuh it. Nah, ketujuh subjek ini harus kalian ingat karena ini akan kalian pelajari sampai kalian nanti naik ke SMP atau ke SMA, tetap kalian pelajari. Jadi subjek itu harus benar-benar paham apa saja sih subjek dalam bahasa Inggris. Nah, I itu adalah saya atau aku. She adalah dia jika dia perempuan. Ingat ya, she untuk perempuan, sedangkan he untuk laki-laki. Nah, subjek you adalah kamu. Next, subjek they itu adalah mereka. Subjek we adalah kami. Subjek it misalnya teachers atau students, seperti itu. Jadi mereka banyak. Oke. Nah, untuk subjek I, to be-nya itu berbeda-beda. Kata penghubungnya itu berbeda-beda dengan subjek lainnya. Jadi ini harus diingat. I itu pasangannya am. Ingat ya, I am. Jadi kalau dia I is itu nggak pernah. Itu nggak bisa. I is itu teng-tong, itu salah. I itu pasangannya to be-nya itu am. I am studying English. Saya sedang belajar bahasa Inggris. Nah, saya am studying. Nah, kata kerja pertama studying ini adalah study. Nah, karena di dalam present continuous verb 1 ditambah ing. Kata kerja pertama ditambah dengan ing. Oke, study menjadi studying. Studying apa? Studying English. I am studying English. Saya sedang belajar bahasa Inggris. Paham ya? Oke, jadi dalam present continuous itu kata kerjanya itu ditambah ing. Diingat saja kata kerja pertamanya ing. Contohnya study tadi jadi studying, read jadi reading, play jadi playing.
write jadi writing. Seperti itu. Next, subjek yang berikutnya, Johnny. Johnny adalah nama laki-laki, berarti dia adalah, iya benar, dia adalah he karena dia laki-laki. Nah, Johnny adalah he, Siti adalah perempuan. Nama Siti itu biasanya familiar dengan perempuan ya. Jadi anak-anak harus paham, harus bisa membedakan she untuk apa, he untuk apa. Paham ya? Jadi tadi she itu untuk perempuan, he untuk laki-laki. Nah, untuk she, he ini to-be-nya itu adalah is. Paham ya? Harus diingat. To-be-nya adalah is. Jadi dia enggak, she itu to-be-nya bukan am atau are, bukan. Dia itu sudah punya pasangannya yaitu is. Nah, jadi kalau ada kalimat she, ada kalimat he, berarti kata penghubungnya atau to-be-nya di sampingnya adalah is. She is, dia sedang apa? Listening. Nah, kenapa dia di sini listening? Karena dia kata kerja pertama ditambah ing. Berarti ini kata kerja pertamanya adalah listen. Listen. Listen ditambah ing menjadi listening. Oke. She is listening Jali Jali song. Dia sedang mendengarkan lagu Jali Jali. Atau dia perempuan itu atau Siti sedang mendengarkan lagu Jali Jali. Oke, sejauh ini paham ya anak-anak ya. Jadi harus diingat tadi subjek I itu to be-nya adalah am. Sedangkan subjek she is to be-nya is. Nah, untuk yang verb one ini tinggal ditambah ing aja, ditambah ing. Jadi kata kerja yang pertama ditambah ing. Nah, yang harus kalian ingat itu adalah to be. To be itu harus ingat. Oke, Miss Lisma lanjut lagi ya. Untuk subjek you, we, they ini menggunakan to be are karena mereka banyak. Jadi to be-nya are. They are, we are, you are. Jadi bukan they am, they is, itu salah. They itu to be-nya adalah are. We itu to be-nya are. You are, bukan you is. You is itu tidak ada. Yang ada you are, they are, we are dancing jali-jali. Kamu sedang menari jali-jali. Benny and I, Benny and I ini kenapa jadi we? Karena Benny and I itu ada dua. Jadi we, John and Siti, they are dancing jali-jali. Dancing berarti kata kerja pertamanya adalah dance. Oke. Next. Miss Lisma will continue and give you some example of present continuous tense. Miss Lisma akan memberikan contoh present continuous supaya anak-anak lebih paham lagi. Oke, perhatikan contoh kalimat ini. She is reading a book. She is reading a book. Dia perempuan sedang membaca buku. Oke. She di sini adalah sebagai subjeknya. Ya, betul. She adalah subjeknya. Next, is sebagai is-nya adalah to be. Reading adalah sebagai verb one plus verb ing. Kata kerja pertama ditambah ing. Kata kerja pertamanya adalah read ditambah dengan ing jadi reading. A book is, a book adalah objeknya. Paham ya? She is reading a book. She adalah subjek, is adalah to be, reading adalah kata kerja plus ing, a book adalah objeknya. Oke. Next, Miss Lisma will give you, Miss Lisma kasih lagi contoh kalimatnya.
John and Umar are playing football. John and Umar are playing football. Siapa yang bisa bantu Miss Lisma untuk menyebutkan yang mana subjeknya, yang mana to be-nya, yang mana kata kerja plus ing-nya, dan yang mana objeknya? Ayo, sangat gampang ini. Ayo. Ya, oke, kita perhatikan. Yang jadi subjeknya adalah teng teng tereng. Iya, John and Umar is a subject. John dan Umar adalah sebagai subjek, yaitu they. Mereka ya, subjeknya they. John and Umar, John dan Umar. Next, yang jadi to be-nya adalah yes, are adalah sebagai to be. Next, how about playing? Playing disebut sebagai apa? Iya, good. Playing disebut sebagai kata kerja plus ing. Berarti kata kerja pertamanya adalah play. Ditambah dengan ing menjadi playing. How about football? Yes, football disebut sebagai objeknya. Paham ya anak-anak? Contoh dari present continuous tense. It's very easy. Sangat gampang ya. Oke, next Miss Lisma will continue. Nah, selesai sudah penjelasan dari Miss Lisma. Nah, sekarang untuk exercise-nya, untuk latihan di rumah. Oke, Miss Lisma sudah tampilkan di sini, yaitu latihannya arrange the sentence into a good order. Yang pertama itu adalah menyusun kata menjadi sebuah kalimat yang benar. Nah, perhatikan kata-katanya kemudian disusun menjadi kalimat yang benar. Oke, next selanjutnya write a sentence about the picture, use present continuous tense. Ya, perhatikan gambar di bawah. Perhatikan gambar, kemudian kalian tulis kalimat di sampingnya dengan menggunakan kalimat present continuous tense. Contoh, for number 1, Miss Lisma will help you. Number 1, itu gambar apa ya? Gambar number 1-nya ya. Ya, itu gambar seorang perempuan sedang bernyanyi. Berarti perempuan tadi bahasa Inggrisnya apa? She. Ya, she subjek, terus to be-nya apa? Kalau she, to be-nya apa? Is. She is, dia sedang apa? Iya, benar, dia sedang bernyanyi. So, she is, bernyanyi bahasa Inggrisnya apa? Singing, bernyanyi apa? Sing a song, bernyanyi sebuah lagu, apa misalnya. So, jadi kalimatnya adalah she is singing a song. Perempuan itu sedang bernyanyi sebuah lagu. Paham ya anak-anak? Oke, kalian lanjutkan untuk number 2, 3, 4, 5. Oke, sangat gampang. Nanti untuk latihannya silakan dikirim di classroom masing-masing. Oke, anak-anak, thank you for your attention. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada yang kurang mengerti atau kurang dipahami, boleh japri Miss Lisma ya. Oke, thank you and see you.